Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, di malam hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi TWK, yaitu pilihan negara yang lebih kita tekankan pada pembelajaran tentang Pancasila. Oke, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran kita malam ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita dipermudah jalannya untuk menuju menjadi CPNS di 2021. Oke, kita mulai pembelajaran malam hari ini ya. Teman-teman, sekarang kita belajar tentang pilar negara, yaitu terkhususnya tentang Pancasila di malam hari ini. Lalu ada poin-poin apa sih di Pancasila itu? Ini yang pertama, itu adalah ideologi Pancasila. Apa sih ideologi Pancasila itu? Jadi, ideologi Pancasila merupakan istilah yang berasal dari Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logi. Idea artinya pikiran dan logi berasal dari kata logos, yang berarti pengetahuan atau teori. Nih, jadi kesimpulannya yaitu ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan dan atau teori. Atau ideologi juga bisa disebut sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup, pandangan, atau falsafah hidup. Jadi, ideologi ini adalah kerangka pikiran yang berupa pengetahuan atau teori ini. Jadi, ideologi Pancasila itu nggak bisa hanya langsung keluar aja dari pikiran seseorang, nggak bisa semua punya pengetahuan, semua punya teori dan dirangkum menjadi satu. Nah, ideologi ini bisa menjadi arah tujuan untuk kelangsungan hidup, pandangan atau falsafah hidup seseorang. Lanjut, ciri-ciri ideologi. Nih, ciri-ciri ideologi ada dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Oh iya, teman-teman, untuk pengetahuan kalian, bahwa Pancasila itu memiliki ideologi terbuka. Jadi ideologi tertutup tidak kita dapatkan di Pancasila kita, di negara kita. Kita hanya memakai ideologi terbuka. Lalu apa sih ideologi terbuka itu? Nih, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Jadi, ideologi terbuka juga dapat diartikan sebagai ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, adanya zaman di mana adanya dinamika secara internal. Jadi, kita itu Pancasila kita memakai ideologi terbuka karena kenapa? Karena Pancasila itu akan bisa berkembang dengan seiringnya zaman. Jadi, kalau sekarang kita lagi ada di zaman yang sangat modern, maka ideologi tersebut atau Pancasila kita tersebut itu akan mengikuti zaman yang kita sekarang sedang berada. Jadi dia langsung dari kekayaan rohani, dari moral kita, dari budaya masyarakat itu sendiri. Tidak berasal dari luar, jadi pengaruhnya itu dari dalam, dari internal Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, ras, agama yang udah kita um, uh, pelajari di minggu lalu tentang integritas. Itu banyak banget kan ras, suku, agama yang dimiliki Indonesia itu kaya banget akan kebudayaannya. Lalu kalau ideologi tertutup itu apa? Nih, ideologi tertutup itu adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Jadi ideologi tertutup ini seperti hukum yang sangat mutlak yang tidak boleh kita langgar. Seperti norma hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa kehidupan kita sudah diatur dengan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang tidak bisa kita langgar. Bila kita langgar, maka kita mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu juga ideologi tertutup.
Jadi ideologi tertutup ini tidak memberikan kebebasan terhadap kita, tidak mempengaruhi zaman di mana zaman yang kita sekarang sedang alami, dia tidak memandang zaman tersebut. Dia punya peraturan sendiri yang harus kita ikuti dan yang harus kita patuhi. Sedangkan kalau Pancasila kita mengikuti zaman. Jadi makanya Pancasila itu mengikuti ideologi terbuka. Terus ada banyak jenis-jenis ideologi. Yang pertama itu liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan. Jadi, kalau di liberalisme ini, kita itu harus didasarkan dengan kebebasan. Tapi kalau di Indonesia itu nggak bisa paham liberalisme, karena kenapa? Karena kalau kita diberikan kebebasan semau kita, maka kita tidak punya arah tujuan hidup dan kita tidak punya peraturan-peraturan yang mesti kita tidak boleh langgar. Kita nggak tahu nih, kita nggak akan pernah tahu kita udah ngelanggar apa, kita punya batasan apa. Seharusnya kita nggak boleh ngelakuin itu, malah kita lakuin karena terlampau bebas. Ini paham yang tidak boleh ada di Indonesia, teman-teman, yang tidak ada. Bukan tidak boleh, malah memang tidak ada. Lalu ada ideologi fundamentalisme, merupakan paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. Nih, teman-teman, di Indonesia kita punya banyak banget berbagai jenis agama yang tersebar di Indonesia. Tetapi agama kita memang mengajarkan sebagai hukum di agama kita masing-masing. Aku seorang Islami, aku mempunyai peraturan-peraturan sendiri yang nggak boleh aku langgar. Di agama lain pun mereka punya peraturan-peraturan sendiri yang nggak boleh dilanggar juga. Tetapi itu nggak bisa menjadi dasar hukum yang dipakai di seluruh Indonesia. Indonesia memang negara hukum, negara Islami, tetapi kita nggak boleh tuh menempatkan agama tuh hanya satu-satunya sebagai dasar hukum. Nggak bisa. Makanya jenis ideologi fundamentalisme itu nggak cocok di Indonesia. Lalu yang ketiga ada monarkisme, merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Kalau di Indonesia kita bukan mengikuti paham monarkisme ini ya teman-teman, kalau kita adalah pemimpin negara kita adalah seorang presiden. Jadi kalau yang bersumber ini adalah kerajaan itu seperti Malaysia, Brunei Darussalam, mereka masih memakai sumber utamanya itu adalah raja. Nah, jadi kalau kita udah negara yang bebas aktif, jadi kita kepala negara kita pun seorang presiden. Lalu yang keempat ada kapitalisme. Kapitalisme ini merupakan paham yang menempatkan kapital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta, di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Jadi, negara kita itu nggak punya kekuasaan untuk melakukan apapun. Jadi pihak swasta nih, perusahaan-perusahaan tinggi di Indonesia yang punya kekuasaan lebih. Jadi negara itu hanya sebagai pengawas saja. Silakan lakukan apa yang kalian lakukan karena kalian adalah penguasa tertinggi di negara. Itu kalau kapitalisme itu adalah pihak-pihak yang mempunyai modal yang tinggi yang menjadi kepala negara kita. Nah, itu nggak cocok banget sama Indonesia. Lalu yang kelima ada komunisme. Komunisme ini adalah awal paham ini berasal dari Karl Marx dan Friedrich Engels, di mana fokus utama tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama, tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Ini sebenarnya paham komunisme ini awalnya memang baik untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial. Jadi jangan adanya perbedaan antara sosial tingkat atas dan sosial tingkat bawah. Tetapi makin lama seperti kita ketahui bahwa di Indonesia terjadinya gerakan G30S PKI. Itu berasal dari mana? Dari Partai Komunisme Indonesia. Karena mengapa? Karena mereka terlampau ingin mengikuti hasrat mereka, mencapai hasrat mereka sampai mereka itu
melawan orang-orang yang di atas mereka. Maksudnya, melawannya dengan cara yang tidak baik. Seperti di G30S PKI kalian tahu ada peristiwa lubang buaya di sana, ada pembantaian kepada 7 orang jenderal. Nah, makanya komunisme ini juga nggak boleh ada di Indonesia. Malah sangat tidak diinginkan di Indonesia partai komunis ini. Lalu ada sosialisme. Sosialisme merupakan paham yang hampir sama dengan ideologi komunisme karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama. Tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Nih, sosialisme ini juga bagus sebenarnya di Indonesia karena dia mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu. Karena rasa sosialnya yang tinggi, tapi jangan sampai nanti si sosialisme ini akan menjadi seperti komunisme karena terlampau ingin segala sesuatunya seperti yang mereka inginin walaupun itu baik. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang tidak benar. Lalu ada fasisme. Fasisme merupakan ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupannya, mulai dari ekonomi, budaya, politik, dan hal lainnya di negara tersebut. Jadi, dia punya tatanan yang keras. Mereka tuh inginnya ngatur segala aspek kehidupannya itu. Jadi, mereka punya peraturan yang mereka buat sendiri untuk orang lain. Kita memang punya peraturan pemerintah yang udah dibuat seperti di Indonesia. Tetapi kalau yang membuat tersebut adalah orang-orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kayak pihak fasisme ini tidak baik. Makanya di Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu. Sama aja kayak fanatisme gitu. Lalu yang terakhir adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham di mana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak, di mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerjasama atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Nih teman-teman, ini termasuk adalah nasionalisme yang rasa cinta tanah air yang kita pelajari di pertemuan pertama TWK. Nah, rasa nasionalisme ini, paham nasionalisme ini sangat amat sepadan dengan Pancasila kita, dengan ideologi terbuka kita. Karena kenapa? Karena kita melakukan kerjasama dan juga kita membuat kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak. Jadi di diri kita itu bahwa negara itu kita cintai dengan sepenuh hati, kita punya ketujuan bersama untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, kita masuk di materi tentang norma. Apa sih norma itu? Norma merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat nih. Jadi kita dalam bermasyarakat itu ada norma-norma yang mengikat kita. Jadi kalau misalnya kita melanggar norma-norma tersebut, maka kita akan mendapatkan hukuman juga. Nih, kan norma ini juga udah kita pelajari dari kita SMP, SMA di pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pasti kita tahu ini norma-norma atau batasan-batasan yang bisa melanggar yang dalam kehidupan bermasyarakat. Nih, ini adalah jenis-jenis norma. Ada 4 jenis norma. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Jadi yang pertama itu norma agama. Di norma agama itu dibuat bersumber dari kitab suci kita masing-masing. Di Indonesia banyak sekali kitab suci ataupun agama-agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, saya sebagai seorang muslim bersumbernya dari kitab suci Al-Qur'an. Di agama lain pun mereka punya kitab suci mereka masing-masing. Nah, jadi kitab suci itu menjadi tolak ukur kita untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita melanggarnya yang udah ada di kitab tersebut, maka kita mendapatkan hukuman. Bukan hukuman di dunia, mungkin hukumannya akan di akhirat nanti. Di dunia hanya hukuman sesama manusia aja.
Lalu ada norma kesusilaan. Nih, norma kesusilaan ini adalah norma yang berdasarkan dari hati nurani kita sebagai manusia. Jadi, norma ini adalah norma yang mengatur tentang bagaimana cara kita berkehidupan sosial dan juga bagaimana baik dan buruknya kita sebagai manusia. Teman-teman, norma kesusilaan ini salah satu contoh masalahnya itu adalah kasus pada saat Ariel Noah, Luna Maya dan Cut Tari kemarin. Di video yang tidak senonoh tersebut, mereka sudah melanggar norma kesusilaan. Karena kenapa? Karena mereka tidak mencerminkan mereka seorang public figure. Mereka tidak mencerminkan seorang public figure yang baik. Mereka sudah melanggar norma kesusilaan. Karena kenapa? Karena baik buruknya mereka sudah diketahui orang-orang. Dan itu melanggar hak asusila kita sebagai manusia. Lalu yang ketiga itu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang dibuat oleh pemuka agama kita masing-masing untuk melihat bagaimana cara kita berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita, lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau kayak aku, norma kesopanan aku bisa dicontohin, aku adalah seorang bidan. Kalau nanti insya Allah suatu saat aku akan buka praktek di rumahku, berarti di sekitar rumahku nanti akan mengganggu orang-orang sekitarku karena akan menimbulkan suara yang ribut, suara bayi menangis, suara orang-orang yang sedang menjerit, mungkin nanti pas dia mau melahirkan. Nah, ini aku harus mengikuti norma kesopanan. Gimana sih caranya aku mengikuti si norma kesopanan ini? Dengan cara aku mengikuti legalitas untuk mendapatkan izin suara. Jadi ada izin yang namanya kalau di kebidanan itu ada, kalau di praktek kebidanan itu ada namanya izin mengganggu. Jadi aku udah dapat nih dari pemerintah legalitas izin mengganggu. Jadi nanti kalau tetangga-tetanggaku ini di sekitarku ini menuntut aku karena aku terlalu berisik, mereka nggak bisa nuntut aku. Karena secara hukum aku udah mendapatkan izin dari pemerintah, izin mengganggu. Tapi karena walaupun kita udah mempunyai izin tersebut, kita tetap kesopanan kita terhadap tetangga, kita beritahu dulu, maaf Bapak, Ibu, di sini akan dibuka praktik. Jadi kalau nanti ada suara-suara yang tidak diinginkan, mohon untuk kerjasamanya untuk memaklumi saja. Nah, seperti itu. Itu udah mencerminkan kita sopan terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir itu adalah norma hukum nih. Norma hukum ini bersifat mutlak, teman-teman. Nggak bisa kita ganggu-gugat lagi. Dan bersifatnya itu adalah terikat dan memaksa. Seperti hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita banyak banget terkait dengan norma-norma hukum. Hukum bertetangga, hukum bagaimana kita dengan orang-orang lain, kayak aku seorang bidan, aku ada hukum tentang kebidanan, bagaimana cara aku praktik, izin aku legal atau enggak gitu. Aku nggak bisa, kita semua itu udah terikat sama hukum. Apapun yang kita lakukan, itu udah ada hukum yang ada di diri kita, yang nggak bisa kita lepaskan lagi dari diri kita. Nih, ini materi tentang Pancasila. Di Pancasila ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian Pancasila, yang kedua ada sejarah lahirnya Pancasila, yang ketiga ada asal-usul Pancasila, yang keempat ada nilai-nilai dalam Pancasila, yang kelima Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup, dan yang keenam makna dan lambang Garuda Pancasila. Oke, yang pertama itu pengertian Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Jadi, kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Secara harfiah, Pancasila diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945
yang untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nih teman-teman buat yang lagi belajar sekarang bisa nih dibuat di note, buat di satu kata, satu gambaran besar, hari lahirnya Pancasila, buat tanda panah, dipopulerkan oleh Insinyur Soekarno, disahkan 1 Juni 1945. Udah aku itemin semua, udah aku kasih cetak miring dan juga garis bawah untuk kalian jadiin note. Nah, itu bisa jadi kalau kalian susah untuk menghafalnya, kalian bisa lihat itu biar kalian mudah mempelajarinya. Lanjut, ini sejarah lahirnya Pancasila. Untuk memenuhi janjinya memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, pihak Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Jombi Sosakai. Nih teman-teman, ini juga bisa jadi sebagai tips untuk kalian. Jadi, kalau lahirnya Pancasila, itu yang menaunginya adalah BPUPKI. Nah, jadi kalau udah di BPUPKI, kalau ada udah pertanyaan BPUPKI, itu udah pasti untuk lahirnya Pancasila. Atau enggak awalnya sebelum lahirnya Pancasila. Dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk membahas, merancang, dan memikirkan segala sesuatu yang menyangkut kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Mereka memiliki tujuan untuk merancang dan membahas segala sesuatu yang menyangkut kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu sendiri, pengumuman dibentuknya BPUPKI yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumachiki Harada. Nih, ingat ya teman-teman, 1 Maret 1945 itu baru pengumuman dibentuknya BPUPKI. Jadi belum resmi badan tersebut diresmikan. Kapan itu resminya? Resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, resminya kapan? Tanggal 29 April. Dibentuknya kapan? Pengumumannya akan dibentuknya tanggal 1 Maret. Perbedaannya kalau di pengumuman, dia dipimpin oleh Jenderal Kumachiki Harada. Kalau di resminya Dr. Rajiman Widioningrat. BPUPKI sendiri melakukan sidang hanya sebanyak 2 kali, yaitu pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang BPUPKI yang pertama, tokoh yang menghadiri Muhammad Yamin. Mereka pada sidang pertama BPUPKI, mereka membahas rancangan negara tanggal 29 yang mengusulkan rancangan negara itu adalah Muhammad Yamin. Berupa yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31-nya, yang mengusulkan dasar negara itu adalah Mr. Supomo. Meliputi yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juninya 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketahanan yang berkebudayaan. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini juga bertepatan dengan disahkannya Pancasila sebagai hari lahirnya. Pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memiliki keistimewaan, yaitu selain menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia, juga berisi usul mengenai nama bagi
dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nih, note juga ya teman-teman, 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila. Nih, sebelum BPUPKI itu bubar, mereka sempat membuat panitia kecil. Jadi panitia kecil ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota-anggotanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Surtajo Karto Hadikusumo, Wasid Hachim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Nih, panitia kecil ini bertugas menampung saran-saran atau usulan serta berbagai konsepsi para anggota BPUPKI. Nah, pada tanggal 22 Juni, panitia kecil mengadakan rapat dengan dihadiri sebanyak 38 anggota. Ini bisa jadi note nih, 22 Juni, rapat panitia kecil, 38 anggota yang datang, dan terbentuklah apa yang dihasilin. Yang dihasilkan adalah panitia 9, yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Wasid Hachim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sojoso. Oke, ini adalah konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disetujui pada 22 Juni, dibuat nama nih oleh Insinyur Soekarno. Kalau Insinyur Soekarno itu dinamakan Mukaddimah rancangannya. Muhammad Yamin itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sukiman Wirjo Sanjo dikenal dengan Gentleman's Agreement. Semuanya sama. Isinya adalah ini rancangan-rancangan yang mereka usulkan, ini 3 ini. Hanya saja berbeda penyebutannya saja. Nah, sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi Pancasila, ada beberapa yang diubah oleh PPKI, yaitu sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kita ketahui menjadi Pancasila, sila pertama yang sampai sekarang. Lalu syarat yang menyebutkan bahwa Presiden Indonesia harus orang Islam diubah menjadi Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu asal-usul Pancasila? Jadi, Pancasila ini berasal dari 3 klausa. Yang pertama itu ada kausa materialis atau asal mula bahan. Jadi berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Nah, jadi kita berasal dari bangsa itu kita sendiri. Jadi budaya kita, agama-agama kita, adat kebiasaan kita, itu masuknya di kategori kausa materialis atau asal mula kita. Lalu yang kedua ada kausa formalis. Kausa formalis ini adalah asal mula bentuk atau bangun. Jadi bentuk negara kita ya teman-teman, sebagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran penting yang sangat menentukan. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa BPUPKI ini adalah tonggak awalnya sebelum terlahirnya Pancasila, teman-teman. Jadi BPUPKI ini memang memiliki peran penting banget, makanya dia masuk di kausa formalis atau asal mula dari bentuk Pancasila kita. Lalu yang ketiga ada kausa efisien atau asal mula karya. Asal mula karya ini yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Udah sah pada saat tanggal 1 Juni 1945. Jadi kausa efisien ini sama seperti halnya isi pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai hari lahirnya dan sah sebagai dasar negara kita. Lanjut, ini adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan 5 sila yang terdapat di Pancasila Indonesia. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai-nilai apa yang ada di ketuhanan yang Maha Esa? Yaitu satu, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini artinya kita percaya bahwa adanya Tuhan. Tuhan itu satu. Kita punya masing-masing agama, kita punya masing-masing kewajiban, ketakwaan kita terhadap masing-masing Tuhan kita. Yang kedua, warga negara Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Seperti yang aku bilangin terus-menerus, Indonesia kaya akan agama, tersebar di seluruh Indonesia, bermacam-macam agama, tetapi tetap kita mengikuti ajaran agama kita masing-masing yang kita percaya. Lalu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini lebih sikap kita, toleransi kita kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinannya kepada kita. Nilai ini juga bisa terdapat nanti buat kalian yang mengerjakan soal sosial budaya di TKP nanti. Salah satunya masuk toleransi terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap orang yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda agama, berbeda suku, ras, dan negara. Sikap toleransi yang harus kita punya di diri kita. Lalu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Kita akan rukun sama orang-orang yang berbeda dengan kita kalau sikap toleransi kita dan tenggang rasa kita ada di dalam diri kita, teman-teman. Jadi itu adalah hal mutlak yang harus kita punya. Lalu di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kita memperlakukan manusia seperti kita ingin dilakukan sebagai seorang manusia. Gimana sikap kita ingin diperlakukan sama orang? Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka kita harus juga baik sama orang. Malah orang baik sama kita, kita harus lebih baik lagi sama mereka. Mereka ngasih kita A, kita ngasih mereka A++. Suatu treatment yang mungkin jarang banget bakalan dilakuin sama manusia di muka bumi ini, tetapi kita harus punya sikap itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Sama manusia kita harus saling mencintai, ya. Harus saling rukun. Apalagi dengan orang-orang yang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita. Kita harus semuanya harus mempunyai sikap saling mencintai. Lalu mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Tenggang rasa ini berarti kita harus saling menghormati. Sama aja kita menghormati mereka. Mereka yang punya mereka yang punya acara, mereka yang punya mungkin mereka punya kekurangan, tidak seperti kita harus punya sikap tenggang rasa tersebut. Lalu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain nih. Sama aja kayak tenggang rasa tidak semena-mena tuh, jadi kita nggak boleh meremehkan orang lain. Jadi nggak boleh kita meremehkan nih, aku udah bisa nih, kayak seperti aku yang sekarang nih, aku udah bisa nih, kok kalian nggak bisa? Nggak boleh kita kayak gitu. Kita nggak tahu hal sulit apa yang kita udah dilewatin sama orang-orang lain. Tuh, jadi kita harus punya sikap yang nggak boleh semena-mena ya teman-teman semua. Lalu di sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan bersama, ini Persatuan Indonesia ini masuk di rasa nasionalisme ya, nasionalisme ini masuk di Persatuan Indonesia, jadi kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini juga masuk di nantinya di TKP pelayanan publik, kepentingan bersama itu kepentingan orang lain itu di atas kepentingan kita pribadi. Jadi kita harus punya sikap yang berbesar hati, dituntut untuk berbesar hati. Lalu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nih, kita rela berkorban nih, nanti ada di pelajaran bela negara, di pembelajaran bela negara tentang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
lalu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nggak boleh dong kita cuman cinta kepada makhluk-makhluk Allah aja. Kita juga harus cinta kepada di mana kita berpijak sekarang, di Indonesia. Lalu mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Salah satu hal yang paling mudah kita lakukan untuk mengembangkan rasa kebanggaan dan berkebangsaan ini yaitu membeli dan mencintai produk sendiri. Produk asli Indonesia. Semuanya, apapun itu, hasil karya tangan dari manusia-manusia di Indonesia ini, warga negara di Indonesia ini, bisa kita jadikan untuk mengembangkan rasa kebanggaan kita ini bahwa di Indonesia ini adalah tempat berlindung paling aman. Lalu di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap warga negara mempunyai kedudukan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi, kalau aku punya kewajiban A, kalian pun punya kewajiban A yang udah diatur oleh norma-norma di Indonesia, yang udah diatur oleh hukum perundang-undangan di Indonesia. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain nih, nggak boleh nih kita punya sikap yang memaksakan. Kamu harus ngelakuin A buat aku. Kamu nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh kita memaksakan orang. Kalau orang tersebut memang mau melakukannya untuk kita, maka ia akan melakukannya dengan sendiri, nggak boleh kita paksa. Lalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi di sila keempat ini lebih condong ke kepentingan bersama melalui mufakat. Jadi musyawarah dan mufakat. Jadi mendapatkan kalau kita lagi di suatu perkumpulan, lagi membahas sesuatu, maka sesuatunya itu nantinya akan dinamakan, akan diselesaikan dengan namanya mufakat. Jadi bersama-sama memberikan pendapat satu sama lain, lalu nanti disimpulkan satu kesimpulan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan nih. Nggak boleh juga mencelekkan si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini. Lalu, pendapatku paling bagus nih, pendapat B paling bagus nih. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus ada semangat kekeluargaan. Kita menghargai semua pendapat orang, tetapi nanti pada akhirnya kita akan menyimpulkan satu pendapat yang dianggap udah meliputi semua pendapat-pendapat yang udah ada tadi. Yang terakhir nih, di sila terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kita harus adil nih terhadap sesama, nggak boleh kita semena-mena. Kayak aku bekerja sebagai seorang bidan di rumah sakit. Ini nanti ada ibu lahiran nih, pakai BPJS, kelas 3, kelas 2, kelas 1, ada VIP, ada VVIP. Terus aku membedain antara mereka. Perlakuan yang aku kasih ke mereka. Itu nggak boleh, karena itu udah menyimpang dari nilai-nilai pada Pancasila sila kelima. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nih, hak dan kewajiban kita harus seimbang. Jadi kalau kita punya hak, kayak kita udah punya kewajiban nih, aku kewajiban bekerja di rumah sakit. Hak aku apa? Hak aku dapat gaji, hak aku dapat intensif gitu. Jadi harus seimbang, nggak boleh ada yang namanya ketidakseimbangan. Terus menghormati hak orang lain. Hak orang lain juga harus dihormati. Kalau dia punya hak berpendapat, terus kita lagi debat sama dia nih, terus kita maunya kita yang menang sendiri, nggak boleh kayak gitu. Berarti kita tidak menghargai hak dia untuk berpendapat. Lalu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Maksudnya ini, jadi kita memberikan motivasi sama dia, memberikan pertolongan. Apa sih yang bisa kita bantu? Tapi ini tujuannya apa? Tujuannya nanti dia bisa belajar dari apa yang kita kasih contoh, dari apa yang kita kasih pemahaman kepada dia, sehingga dia nanti bisa melakukannya sendiri untuk yang kegiatan lainnya gitu.
lalu tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain nih. Hak-hak yang bersifat pemerasan ini nggak boleh banget nih, apalagi sering kita temui bahwa banyak penipuan-penipuan hipnotis itu kan nggak boleh kayak gitu. Kita memang punya hak untuk kebebasan untuk memilih seperti ini. Tapi kita nggak boleh kalau hal itu merugikan orang lain. Nggak boleh. Nah, ini Pancasila sebagai falsafah negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu juga sebagai sarana pemersatu masyarakat dengan berbagai golongan. Jadi kalau dia sebagai falsafah negara ini, yaitu sebagai sarana pemersatu, digunakan sebagai sarana pemersatu. Pancasila sebagai falsafah negara maupun ideologi negara berarti bahwa wawasan dan nilai yang terkandung secara kultural tertanam dalam sanubari serta kepribadian yang menggambarkan kebiasaan, perilaku, dan kegiatan masyarakat Indonesia. Jadi sebagai falsafah negara ini lebih ke sikap-sikap yang digambarkan oleh kita sebagai warga negara. Jadi perilaku-perilaku kita sehari-hari itu udah mencerminkan Pancasila sebagai falsafah negara. Lalu apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup? Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, berarti dia mengandung bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus ingat, harus sesuai dengan Pancasila. Seperti yang nilai-nilai terkandung dalam 5 Pancasila tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi kita punya aturan nggak boleh melenceng dari hal tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah nilai dan jiwa ketuhanan, keagamaan, nilai dan jiwa kemanusiaan, nilai dan jiwa persatuan, nilai dan jiwa kerakyatan demokrasi, juga nilai dan jiwa keadilan sosial. Jadi udah masuk semua. Jadi, kalau pandangan hidup itu adalah aktivitas kita semuanya terkontrol oleh Pancasila, sedangkan kalau falsafah negara tadi lebih ke kepribadian kita. Oke. Ini makna dari lambang Garuda Pancasila. Nih, bagian-bagian yang ada di burung Garuda itu, burung Garuda ini berwarna emas, teman-teman, berwarna emas. Warna kuning emas itu artinya bangsa yang besar dan berjiwa sejati atau keagungan dan kejayaan. Jadi kita punya jiwa yang besar dan sejati. Kita nih Indonesia, kita ini diwakilkan jiwa kita melalui burung Garuda itu tersebut. Di warna kuningnya bermakna kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Sangat mencerminkan Indonesia sekali kan, punya megah, punya leluhur, punya banyak sekali perbedaan, tapi tetap satu. Warna putih yang berarti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam bermakna keabadian. Warna merah, keberanian. Warna hijau, kesuburan dan kemakmuran. Kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan itu dianggap ke arah yang baik. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu ke arah yang baik, sebelah kiri itu ke arah yang melenceng. Dianggap anggapannya. Sayap mengembang ke atas. Sayap burung Garuda kan mengembang ke atas kayak gini. Itu apa? Itu melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Jadi kita itu menjunjung tinggi nih. Nama baik negara kita ada di tangan kita. Semakin kita berpikir positif, semakin kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita, semakin burung itu tersebut akan selalu seperti itu. Selalu ke atas, teman-teman. Terus perisai. Apa guna perisainya? Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian dari senjata. Ya, senjata yang digunakan oleh TNI, polisi, perisai tersebut, perisai mereka untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kalau kita, perisai kita apa sebagai warga negara?
Perisai kita adalah rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke. Nih, yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan perisai tadi nih. Masih ada lagi. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih. Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Hitam tadi artinya abadi. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Nanti akan kita bahas 5 sila itu. Jumlah bulu pada burung Garuda Indonesia itu yaitu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain. Yang pertama, jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. 2, jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. 3, jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19. 4, jumlah bulu pada leher berjumlah 45. Lalu yang terakhir ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nih, ini simbol-simbol yang ada di Pancasila kita. Ini ada yang pertama itu, Pancasila pertama itu bersimbolkan bintang yang berlatar hitam. Dan Pancasila sila pertama dilambangkan dengan bintang kuning dengan 5 sudut berlatar hitam lalu diletakkan di tengah-tengah sila lainnya. Hal ini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa dengan maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Nih, simbol kedua itu adalah rantai. Rantai berwarna emas berlatar merah. Pada sila kedua dilambangkan dengan rantai emas berlatar merah. Pada sila kedua, Pancasila berbentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai ini berjumlah 17 dan saling berkaitan satu sama lain. Rantai ini melambangkan generasi penerus yang turun-menurun. Nah, jadi generasi kita ini turun-menurun tuh nggak akan pernah lepas karena perisai ini rantai ini udah terlilit satu sama lain, nggak akan pernah putus. Yang ketiga itu ada pohon beringin di sila ketiga. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini melambangkan tempat berlindung yang teduh dan aman. Jadi pohon beringin ini bisa tempat berteduh banyak orang-orang dan merasakan kenyamanan, rindangnya pohon-pohon tersebut. Dia banyak akarnya tapi bersumber dari satu pohon dan diharapkan juga di Indonesia gitu. Yang keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat nih. Jadi dia perwakilan dari tenaga kita nih. Kita tenaga yang tidak pernah menyerah, sikap pantang menyerah, dan juga sikap yang terus-menerus mau belajar. Itu orang Indonesia. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terletak di sebelah kanan bawah. Jadi dia melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kenapa begitu? Karena si padi dan kapas ini melambangkan sandang dan pangan Indonesia. Jadi tanpa sandang dan pangan gimana kita bisa makmur, gimana kita bisa sejahtera di Indonesia. Selesai. Ya teman-teman, untuk materi kita malam ini udah selesai. Silakan buat yang ada pertanyaan di kolom komentar. Bisa bertanya. Oke. Kita masuk di sesi sharing ya teman-teman. Boleh ditanyakan lewat chat. Oke, udah banyak banget ya yang nanyain di chat. Kita masuk di sharing sesinya.
Oke. Oke, nanti PPT-nya aku kirim di grup semuanya ya. PPT, soal pretest dan soal post-testnya. Poin pertama kayaknya lebih cocok masuk sila kelima. Poin yang mana, Kak? Bentar ya, kita satu-satu dari atas. Oke, Kak, bedain sila kedua sama sila kelima. Oke, untuk membedakan sila kedua sama kelima. Jadi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu lebih sikap kita terhadap manusia-manusia yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Bagaimana cara kita untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Itu membedakannya. Kalau sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, jadi keadilan sosial ini lebih mengutamakan hak dan kewajiban. Nah, kalau di sila kedua itu kita mengutamakan orang-orang di sekitar kita, kalau di sila kelima ini lebih masuk di hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada soal tentang hak dan kewajiban, sudah dipastikan itu masuk di sila kelima. Nih, contoh kehidupan sehari-harinya nih, kalau sila kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Misal kita ngelihat pengemis atau berandalan, gelandangan di sekitar kita. Terus apa sih yang kita lakukan? Pasti kita menolong dia kan, walaupun kita nggak bisa nolong banyak, tapi kita tetap tolong dia. Jadi itu masuk di uh, ini sila kedua. Kalau sila kelima itu hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya, misal ini ya, misal aku punya hak aku sama hak kamu sama. Tapi hak aku nggak diberikan sama seperti hak kamu. Nah, jadi kita tolong teman kita tersebut untuk menyampaikan kepada orang lain, orang tersebut kok haknya nggak diberikan sama. Jadi kalau udah berkaitan sama hak dan kewajiban, itu bisa dipastikan itu sila kelima. Nanti aku share PPT-nya di ini ya. BPUK bentuk dan sidang pengawas pemilihan. Sama tapi beda bulan. Oke, iya teman-teman. Jadi BPUPKI itu resmi dibentuknya pada tanggal 29 April 1945. Nah, untuk sidang pertamanya, mereka mulai sidang dari 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Jadi, selang mereka dibentuk resmi sampai mereka melakukan sidang pertama itu memang 1 bulan rentannya. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau nanti jawab soal antara 29 Mei sama 29 April. Gak cuma ada sebagai falsafah dan ideologi negara dan berikan contoh kalimatnya dalam kehidupan. Oke, jadi perbedaan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. Jadi falsafah itu gimana cara kita atau sikap kita sehari-hari. Jadi dari seperti nilai-nilai yang terkandung pada 5 Pancasila tadi, itu kan diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya kita menghargai hak orang lain atau kita memberikan toleransi terhadap perbedaan agama. Misal ada teman kita yang nggak bisa masuk kerja karena dia ada acara sesuai dengan agama yang dianutnya, maka kita memberikan toleransi seperti di Indonesia itu toleransinya, maka kita akan libur nasional jika ada perayaan pada pemeluk agama lain gitu. Nah, itu salah satunya kehidupan sehari-hari sebagai falsafah. Kalau sebagai ideologi, ideologi itu adalah dia itu mengikat kita. Jadi Pancasila itu
selalu ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita ingat kita ada Pancasila. Kalau kita melanggar Pancasila tersebut, maka kita akan diberikan hukuman yang setimpal gitu. Lebih ke tersebut. Kalau misalnya contohnya kehidupan sehari-hari, kalau misalnya sebagai pandangan hidup nih, kalau kita mau melakukan pencurian, kita pasti melakukan itu berarti kita bertentangan nih dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu Allah pasti lihat kita mau melakukan hal tersebut. Kita punya pandangan hidup, kita punya pedoman hidup bahwa di Pancasila juga nggak bisa, itu menentang Pancasila sila pertama gitu. Yaitu contohnya nilai-nilai Pancasila sama butir-butir Pancasila sama. Jadi di Pancasila itu di tiap-tiapnya ada butir-butirnya, sama aja nilai-nilai Pancasila. Oke, ada lagi. Kudeta militer Myanmar bisa disamakan dengan fasisme ya, Kak? Atau hanya gerakan otoriter biasa? Kalau untuk kudeta militer itu udah gerakan fasisme ya teman-teman. Kenapa? Karena dia um, udah merugikan banget karena dia udah kudeta, yang seperti kita tahu bahwa kudeta itu berarti dia sudah menghakkan negara tersebut, ya, militer Myanmar tersebut. Nggak bisa kita menyebutnya hanya gerakan otoriter biasa karena dia udah masuk di fasisme. Karena kenapa? Karena dia mau menghakkan kan di fasisme itu sendiri. Tuh. Nanti aku share ya teman-teman fisiknya. Pelanggaran butir Pancasila sila keberapa? Oke, pemberontakan OPM di Papua. Pelanggaran butir Pancasila berapa? Sila keberapa? Sila ke-5. Karena dia tidak memberikan keadilan kepada rakyat Papua tersebut. Dia melakukan pemberontakan tersebut. Nggak bisa yang seperti itu. Kalau memang dia mau di pemberontakan tersebut terjadi, dia harus memikirkan orang-orang yang di sekitarnya, hak dan kewajiban. Semua orang punya hak dan kewajiban. Teman-teman, suara macet nggak? Teman-teman, koneksi aku agak nggak stabil. Macet ya? Halo? Si macet nggak teman-teman? Sini hujan deras soalnya. Udah nggak ya? Udah. Alhamdulillah. Oke, kalau udah kita masuk kemana ya ini? Sekarang kita masuk ke pertanyaan FBI, teman-teman, FBI. Oke. Jadi FBI kemarin itu lebih ke pelanggaran pada Pancasila sila ketiga. Karena kenapa? Karena dia membuat persatuan Indonesia menjadi sedikit renggang atau sedikit terberontak. Gara-gara kasus tersebut kita jadi agak banyak terpecah belah ke A dan ke B. Karena kenapa nggak masuk pelanggaran di sila pertama? Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita menghargai juga sih mereka. Mereka punya paham sendiri tentang ini. Tetapi kalau mereka udah ke arah yang kayak etis gitu. Etis kan tidak mempercayai adanya Tuhan.
Nah, itu baru pelanggaran sila pertama. Kalau yang kasus FBI kemarin, itu lebih ke persatuan Indonesia sih yang terguncang. Jadi kita hampir saja Indonesia itu terpecah belah. Lalu kasus Munir. Munir adalah HAM. HAM ya? Kalau aku nggak salah. Kalau aku salah, maaf ya. Kalau HAM itu kan masuk di yang kelima. Jadi hak dan kewajibannya itu dipertanyakan gitu. Oke. FPI, iya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Sebelum nanti kita masuk di pretest, aku bakal share link pretestnya mungkin 10 atau 5 menit lagi. Dari 3 pertemuan kita ini, ada nggak teman-teman, apakah aku terlalu cepat jelasinnya atau gimana? Aku minta pendapat kalian dong, biar aku bisa koreksi di pertemuan selanjutnya. Kak, beda hak dan kewajiban di sila 4 dan 5 apa? Oh, hak dan kewajiban di sila keempat. Jadi di sila keempat itu haknya itu kita menghargai hak orang untuk berpendapat. Karena kan di sila keempat itu lebih ke karena sila keempat itu kan lebih ke musyawarah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan secara bersama-sama, kita harus menghargai hak orang-orang tersebut untuk berpendapat. Itu contohnya. Nah, kalau di sila kelima, hak dan kewajibannya itu hak yang kewajiban menyeluruh sebagai seorang manusia. Jadi di Indonesia kan banyak tuh hak kita berpendapat, hak pendidikan, hak yang lainnya itu semua harus sama rata. Tuh, keadilan sosial, adil, rata gitu. Kalau kamu dapat A, aku juga dapat A. Tuh. Oke, ya nanti aku lebih pelan-pelannya karena aku memang ngomongnya kecepatan sih aku. Tapi jelas nggak yang aku kasih masuk nggak sih di kalian? Aku takut loh ngajarin kalian tapi kaliannya nggak ngerti. Kak, jika wacana presiden memang benar terjadi sila apa yang dilanggar presiden 3 periode? Oh, 3 periode itu berarti dia melanggar sila ke-5. Dia melanggar sila ke-5. Kenapa? Dia nggak memberikan hak untuk orang lain, untuk maju menggantikannya gitu. Kalau dia aja, terus nanti diturunkan dengan keturunannya. Sama aja nih, berarti negara kita nanti bentar lagi jadi negara ini dong, jadi negara kerajaan dong. Kalau mau yang turun-temurun aja. Tuh. Jadi dia melanggar hak sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena aku juga yakin sih rakyat-rakyat di Indonesia pasti mau juga maju sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau kasus OPM tadi bukan pelanggaran sila ketiga karena memecah belah persatuan. Iya, aku tadi bilang OPM itu sila ketiga karena dia memecah belah juga. Oh iya, tadi aku bilang, oh kalau OPM tadi aku bilang yang kelima ya. Ya, dia bisa juga memecah belah persatuan sih. Karena dia punya pandangan yang berbeda-beda dan dia memberontak mengajak orang-orang lain. Makanya Indonesia juga terpecah belah. Nah, nggak boleh ya kayak gitu ya. Makanya sikap nasionalisme kita perlu banget tuh tertanam di diri kita. 10 menit lagi aku minta on kamera semua ya. Terima kasih teman-teman.
kita masih akan ketemu di 7 pertemuan lagi, teman-teman. Oh iya, nanti kan ada saatnya udah masuk puasa. Ini teman-teman, kita mau tetap jam 7:30. Ada 2 berarti kalau OPM-nya, Kak. Halo, suara aku masih macet nggak? Berarti ada 2, Kak, kalau OPM. Dia di sila ketiga dan di sila kelima. Makanya aku minta sama kalian buat koreksi aku juga kalau misalnya aku ada yang kurang atau aku ada yang salah. Teman-teman, aku mau nanya, nanti pas kita udah masuk bulan puasa, apakah nanti Zoom-nya kalian mau tetap di jam seperti ini atau agak kita mundurin ya? Karena aku sepertinya bakalan tarawih di rumah, kemungkinan agak terlambat. Jadi aku mau mengusulkan sama owner sahabat CPNS-nya untuk dimundurin waktunya sedikit. Kalau pilihan gandanya ada 3 dan 5, jawabannya apa? 3. Karena biasanya jawaban itu yang benar adalah nomor-nomor yang di atas dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi berurutan. Jangan lupa nanti kalau menjawab soalnya dibaca dulu di atas itu termasuk soal apa, apakah pilar negara, apakah bela negara, dan lain sebagainya. Kayaknya tergantung kalimat yang disertakan dari kayaknya biasanya kan ada penjelasan dulu. Ya, biasanya ada nih. Ya, seperti kayak biasanya tuh ada misalnya sebagai seorang manusia atau gimana gerakan ini, maka ini tersebut melanggar sila keberapa, kayak gitu, suka kayak gitu soal-soal. Namanya soal juga ya nanti akan yang akan keluar itu adalah soal hoax. Jadi soal kebanyakan bentuknya seperti cerita. Teman-teman, aku share link post testnya sekarang aja ya. Gimana? Oke. Bentar aku post dulu. Aku kasih waktu 30 menit mengerjakannya kalau aja ada yang nggak bisa masuk Zoom kita malam ini. Oke. Oke, 5 menit tersisa. Silakan kerjakan post testnya teman-teman. Nanti aku minta on cam semua ya pas detik-detik terakhir.
Yuk mulai dikerjain tesnya. Aku belum mantau ah. Kak izin saran untuk lebih dijelaskan lagi besok seperti poin-poin contoh kayak sedang pertanyaan itu Kak. Udah ada di grup Telegram link post testnya. Di sini juga aku kirim. Oke, nanti aku akan mengupgrade diri, mengupgrade pengetahuan aku juga, karena aku juga masih belajar juga sama kayak kalian. Makanya aku minta sama kalian kalau aku ada salah atau aku ada kurang jelas atau kalian yang lebih tahu dari aku, nggak apa-apa kita sharing. Malahan aku senang banget kalian bisa kasih review aku gimana. Jadi aku bisa upgrade diri dan aku juga bisa belajar lebih. Oke. Aku upload materinya dulu aja ya, sama yang pretest tadi. Kalau post testnya nanti, itu semua ada jawabannya. Bentar ya teman-teman, aku cari dulu. Bentar ya. Ini hasil yang saya temukan dari web. Oke, 1 menit lagi habis pembelajaran kita malam ini. Teman-teman udah pada ngerjain post testnya belum? Soalnya aku mau minta kalian on cam. Kalau kalian tidak berkeberatan. Nanti soal post testnya aku akan upload di grup tele mungkin sekitar jam 10 kurang, karena ini selesai tes post testnya itu jam 9.30. Teman-teman yuk boleh dong di on cam semua sekarang kalau nggak keberatan teman-teman. Kepada on cam. Hai semuanya.
Hai Kak Gita. Semangat ya. Mana yang lain belum pada on cam? Nggak bisa ini di screenshot kalau yang on camnya cuma satu. Mbak Anis. Mana nih yang lain? Masa sama Halo Mbak. Masa Mbak Gita sama Mbak Anis doang yang on cam? Gimana mau di screenshot ya Mbak? Yang lainnya nggak ada yang on. Oke. Mana ya? Ada yang lain yang on cam. Hai teman-teman. Halo Mbak Raina. Mbak Raina sering banget nih. Aktif banget. Halo Mbak. Hai. Nah, yang lainnya nggak ada Mbak. Iya, pada ngerjain post test ya kali ya. Oke, ada siapa lagi tuh? Halo kakak. Makin semangat ya tahun ini. Harus semangat terus ya. Pasti bisa. Semua pasti bisa. Ya udah aku screen capture sekarang aja ya. Yang lainnya mungkin lagi sibuk, gak apa-apa. Mungkin nanti di pertemuan lainnya. Ya udah, kita screen capture sekarang ya. Oke. Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Semoga pembelajaran kita di Terima kasih Kak. ini dapat ilmunya. Semoga kalian tetap semangat terus. Semoga tahun ini jadi tahun keberuntungan. Semangat terus pokoknya. Nah, aku akhirin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.